Kita akan membahas tentang sebuah film dengan genre action thriller. Film ini juga biografikal, jadi ada elemen kisah nyatanya, dibumbui dengan sentuhan drama dengan sutradara Michael Bay. Pada tahun 2012 ada 294 diplomat Amerika di seluruh dunia. 2 di antaranya ditempatkan di Libya. Setelah munculnya perang di Libya pada tahun 2011 serta penggulingan dan pembunuhan diktator Muammar Gaddafi, kota Benghazi telah menjadi salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Amerika memulai mengevakuasi semua pos-posnya di kota itu hingga hanya satu pos yang tersisa, yaitu Annex. Pos ini dijaga oleh tim dari CIA. Kita melihat Jack Silva yang sedang berada di dalam pesawat. Setibanya di Benghazi dia bertemu dengan Tyrone Woods, sahabatnya. Ron menjemputnya dan selama perjalanan, mereka berdua mulai mengobrol dan berbicara tentang keluarga mereka. Tetapi perjalanan tidak semulus itu, karena ada kekacauan di depan mereka. Jalan tersebut terbuntu dan ada banyak sekali orang bersenjata di area itu. Salah seorang di antaranya mendekati Jack dan Ron, sambil menodongkan senjatanya. Ron meminta bantuan tetapi pimpinan mereka tidak mau membantunya. Komandan militan itu hendak melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan mereka, tetapi kemudian Jack dan Ron mengeluarkan senjatanya. Ron berkata bahwa mereka sedang diikuti oleh drone yang akan menghabisi dia jika mereka terluka. Merasa terancam, komandan militan itu melepaskan mereka. Saat mereka memasuki gerbang, Jack melihat mobil lapis baja yang berbaris. Ron menemui pimpinan mereka dan kesal bahwa bantuan tidak segera datang. Kemudian pimpinan mereka mengingatkan Ron untuk tidak pernah terlibat dalam pertempuran dengan warga sipil, serta menghindari konflik dengan kelompok militan. Kemudian Ron memperkenalkan dengan anggota tim yang lain, Tick, Oz, Tanto dan Boone. Ron memperkenalkan mereka kepada Jack dan menyambutnya ke dalam tim. Kompleks pangkalan rahasia ini menarik perhatian warga sekitar karena mereka dapat melihat orang asing di tempat tersebut, serta desain dari kompleks tersebut yang tidak terlalu tertutup. Sesudahnya, Tick mengantar Jack berkeliling untuk mengenalkan kompleks tersebut serta fasilitas yang mereka miliki. Di tempat tidurnya, Jack teringat akan istrinya dan 2 putrinya. Seharusnya Jack sedang bersama dengan keluarganya, akan tetapi Jack malah berada di Benghazi. Jack sekarang bersama dengan 2 agen CIA yang menyamar, Sona Giuliani dan Britt Feiner untuk mengumpulkan informasi. Ron memperhatikan ada beberapa pria yang mencurigakan, dan dia keluar dari mobilnya untuk memberitahu Jack. Anggota GRS yang lain memastikan bahwa tempat tersebut aman untuk Sona dan Britt. Jack kemudian menyadari kehadiran Ron dan memperhatikan sinyal dari dia, kemudian memberitahu Sona dan Britt. Mereka dikawal keluar dari area tersebut ke tempat yang aman. Kemudian terjadi pengejaran dengan mobil, tetapi pada akhirnya mereka selamat. 5 minggu kemudian, Jack sedang melakukan video call dengan keluarganya. Dia dipanggil untuk rapat dan mereka diberi tugas untuk menginspeksi kompleks diplomat Amerika Serikat. Christopher Stevens, Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya akan berkunjung ke Libya. Untuk meninjau lokasi tersebut, mereka diperkenalkan dengan 2 penjaga lainnya, Dave Ubben dan Scott Wickland. Mereka melakukan inspeksi terhadap fasilitas di kompleks tersebut. Tim GRS berpendapat bahwa keamanan di kompleks ini jauh di bawah standar dan dapat dengan mudah terkena serangan mendadak dari para militan. Pada pagi hari tanggal 11 September 2012, Stevens mengamati beberapa pria yang mencurigakan di sekitar kompleks tersebut mengambil foto. Sementara itu di Annex, para anggota tim berkomunikasi dengan keluarga mereka. Jack mengobrol dengan putri-putri mereka, dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka akan punya adik. Malam itu, segerombolan militan menerobos masuk ke dalam kompleks diplomat dan melancarkan serangan, sementara itu para petugas keamanan Libya yang berada di luar bekerja sama dengan para militan. Wickland, Stevens dan Sean Smith kabur ke ruang darurat ketika militan tersebut menembaki kompleks tersebut. Setelah mengetahui bahwa mereka tidak bisa masuk, para militan mulai menumpahkan bensin di lantai dalam upaya untuk membakar mereka. Api mulai menyala dan asap yang pekat masuk ke ruang darurat. Dalam keadaan itu, Wickland dapat melarikan diri tetapi Stevens dan Smith masih terjebak. Setelah mereka mengetahui invasi tersebut, GRS mulai merencanakan bagaimana mereka akan meresponsnya. Pimpinan CIA tersebut menolak untuk membantunya dengan alasan keamanan di Annex akan lemah. Tim menentang perintah pimpinan dan segera meluncur ke kompleks diplomat. Sesampainya di sana, mereka melihat banyak militan bersenjata menyerang kompleks. Pasukan khusus 17 Februari datang untuk membantu GRS dan mulai mengamankan daerah tersebut. Ketika GRS bergerak maju, mereka melihat banyak orang Libya menonton sepak bola, tanpa merasa ada yang aneh. GRS sampai di gerbang belakang kompleks diplomat untuk menghindari serangan lebih lanjut. Komandan 17 Februari menelepon para militan dan bernegosiasi untuk menyerah. Jack dan Ron menemukan Smith yang telah meninggal. Tim mencoba untuk kembali ke Annex tetapi mereka terus dikejar oleh para militan yang dipersenjatai dengan RPG dan AK-47.
Terjadi baku tembak antara GRS dan para militan tetapi mereka berhasil kabur. Sementara itu, pimpinan CIA berusaha menghubungi pangkalan udara terdekat untuk meminta bantuan. Mereka berkomunikasi dengan Glenn Bob Doherty, seorang perwira GRS di Tripoli, dan dia segera membentuk tim untuk melakukan perjalanan ke Benghazi. Ketika tim tiba di aneks, mereka semua langsung naik ke atas untuk mempersiapkan diri dan mulai merencanakan apa yang harus dilakukan. Mereka segera membagi tugas dan mengambil posisi untuk berjaga-jaga. Tanpa perlu menunggu lama, para militan muncul dan perlahan-lahan aneks terkepung oleh musuh. Para militan mulai melancarkan serangan dengan menembaki aneks. Tim merespon dengan menembak balik dan terus mencoba untuk bertahan dan melindungi kompleks. Karena persenjataan yang lebih kuat, para militan mundur untuk sementara, sehingga tim GRS juga dapat bernafas untuk memperlengkapi persenjataannya kembali. Glenn dan timnya muncul untuk membantu aneks. Di situ mereka mengetahui bahwa Stephen telah ditemukan dalam kondisi meninggal karena menghirup asap. Aneks mendapat kabar bahwa ada bantuan tambahan yang sedang dalam perjalanan. Tetapi para militan tidak menunggu lama. Mereka melancarkan serangan mortir terhadap aneks. Ron tertembak dan meninggal. Glenn juga terbunuh dalam situasi itu. Oz terluka parah dan lengan kirinya hancur. Saat Jack menemukan tubuh Ron, ia menangis untuk teman terdekatnya. Saat matahari terbit, sekompi pasukan berkendara mendekati aneks. Tanto mengarahkan senjatanya ke sekelompok orang, bersiap untuk menembakkan senjatanya. Tetapi kemudian mereka memberikan sinyal yang menunjukkan bahwa mereka ada di sana untuk membantunya. Melihat hal itu, Tanto menghembuskan nafas lega. Kemudian mereka bergegas mengumpulkan warga Amerika dan mengantar mereka ke bandara. Mayat Stevens, Smith, Ron dan Glenn telah berhasil ditemukan dan diamankan untuk pulang ke Amerika. Ketika pesawat hendak terbang, pimpinan CIA menolak untuk naik ke pesawat karena dia merasa bersalah. Tetapi Jack menghadapnya dan memerintahkannya untuk segera boarding. Jack menelepon Becky untuk memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Air mata Jack mengalir saat ia memberitahu bahwa Ron tidak selamat dalam misi tersebut. Di depan pesawat, Jack melihat tubuh Ron dan melihatnya untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Di akhir film, disebutkan bahwa 31 warga Amerika diselamatkan pada hari itu. Libya telah dinyatakan sebagai negara yang gagal, dan sekarang menjadi basis operasi bagi ISIS. Sejumlah besar warga Libya yang berhasil berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada Duta Besar Stevens, 10 hari setelah kejadian tersebut. Setelah menerima medali penghormatan, pimpinan CIA dan GRS yang selamat diizinkan untuk pulang ke rumah dan kembali bersama keluarga mereka. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe untuk video berikutnya ya.